Wah, Kak Lexi, dekorasinya keren sekali. Wah iya betul ya Kak Sharon, dekorasinya bagus sekali. Iya. Oh iya, bukannya kita tanggal 20 ini ada acara ya? Oh iya, jadi tanggal 20 nanti, 20 Desember, kita akan ada Natal, GPD Ketapang, Keramat, dan juga Soho. Mari adik-adik, jangan lupa ikut ibadahnya ya. Nah sekarang adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari angkat pujian ini, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ya Bapa, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menaungi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini Tuhan kami siapkan hati kami, pikiran kami mau terfokus hanya kepadamu saja ya Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam memuji-muji Engkau Tuhan dalam pujian kami, biarlah Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah kumpul sama-sama nih. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo.
bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Melakukan firman-Mu dan jadi terang-Mu. Puji Tuhan, adik-adik kita tetap bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini, oh sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Adik-adik masih bersuka cita untuk memuji Tuhan? Masih. Yeay! Mari kita mau angkat lagu pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Aku mengasihimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami adalah anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang tahun ini hingga kami berada di penghujung tahun. Tuhan tolong kami, di saat ini kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun anak-anak masih belajar firman Tuhan dari rumah masing-masing. Tetapi tidak mengapa, kita masih bisa belajar, kita masih bisa membaca firman Tuhan, itu sudah sangat baik. Tuhan baik bagi kita. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini, Tante Liana mau ingatkan, ada ayat hafalan, ya kan? Minggu lalu kita diberikan ayat hafalan. Ingat? Sip. Pasti kalian sudah hafal. Mari kita menghafal ayat hafalan kita minggu yang lalu. Yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Sama-sama kita menghafal. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan Allah mereka. Sekali lagi, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Ayat yang akan kita baca, akan kita renungkan bersama-sama dan akan kita pelajari sama-sama hari ini. Ayatnya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-16. Dan ayat ini sama juga, hampir sama juga tentang Raja Yoas. Itu di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-4 sampai 14. Tante Liana akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Sekali lagi, 2 Tawarikh pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-4. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Tema kita hari ini, pembaharu rumah Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-16, di sana tentang Yoas yang adalah raja, seorang raja yang dia
mendapat pengaruh yang baik mendapat pengaruh yang baik oleh Imam Yoyada. Ini tante simpulkan saja ya. Kalau kalian mau baca nanti di dalam 2 Raja-Raja 12 itu pasal 12 ayat 4 sampai 16. Itu di situ ditulis bahwa ada seorang raja, Yoas yang adalah raja, dia dipengaruhi oleh seorang imam yang bernama Yoyada untuk membaharui rumah Tuhan yang sudah rusak. Nah, ayat yang sudah Tante Liana baca, yang kita sudah baca tadi di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-24 itu juga berbicara bagaimana Yoas bermaksud, ya kan? Tadi yang dibaca tadi, kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Karena Imam Yoyada bilang, tuh rumah Tuhan sudah mulai ada kerusakan dan sebagainya. Kemudian Yoas mulai berpikir, akhirnya dia mempunyai keinginan. Dia mau supaya rumah Tuhan, rumah Allah itu harus diperbaiki, dibaharui lagi. Bahasa kerennya direnovasi, ya kan? Tapi ayat firman Tuhan tadi katakan, kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita renungkan saat ini bukan berbicara tentang bait Allah secara bangunan fisik, tetapi tujuan dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan nantinya, itu akan berbicara tentang bait Allah. Ya, tentang bait Allah. Siapa itu bait Allah? Apa itu bait Allah? Kalau di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya di ayat ini berbicara tentang bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan, bait Allah. Kembali di dalam 2 Tawarik tadi, Imam Yoyada melihat bahwa rumah Tuhan pada waktu itu, bait Allah pada waktu itu sudah mengalami kerusakan-kerusakan. Ya. Kemudian Imam Yoyada menyampaikan kepada Raja Yoas. Dia katakan, itu rumah Tuhan, ya. Kalau kalian baca ayat di ayat sebelumnya itu, ayatnya yang ayat yang sebelumnya, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada ini mempengaruhi Yoas kepada hal-hal yang baik. Ya, dia mempengaruhi untuk memperhatikan rumah Tuhan. Kalau dalam 1 Korintus tadi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus diam di dalam kamu. Artinya kalau di zamannya Yoas, bait Allah yang secara fisik itu sudah mengalami kerusakan, mungkin Yoyada berpikir bahwa itu gak nyaman untuk dipakai untuk beribadah dan sebagainya. Sehingga Imam Yoyada menyampaikan kepada Yoas. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal ketika Yoas mendengar bahwa Imam Yoyada mengatakan demikian, ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Yoas. Ada beberapa hal yang mau dilakukan oleh Yoas. Yang pertama, Yoas segera memerintahkan ya untuk mengumpulkan dana. Ya kan? Kalau membangun rumah Tuhan, membangun bangunan, ya, membangun suatu gedung, membangun suatu rumah, itu kan memerlukan biaya. Ya kan? Nah, Raja Yoas di ayatnya di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-5a di sana dikatakan, ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dan dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Ya. Yoas langsung berpikir, Yoas langsung bertindak gimana caranya rumah Tuhan itu harus diperbaiki. Pertama yang dia lakukan di ayat yang ke-5 yang sudah Tante Liana baca tadi. Ya.
segera kumpulkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya memang ketika kita melihat ada kerusakan-kerusakan, ya, ada yang harus dikorbankan untuk memperbaiki. Ya, ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak itu. Nah, Yoas sudah melakukan, Yoas bertindak, ya, Yoas memerintahkan pada waktu itu. Nah, yang dilakukan oleh Yoas selanjutnya, yang tadi yang pertama, yang kedua, Yoas menegur, ya. Yoas menegur para imam karena ternyata tidak segera melaksanakan perintahnya Yoas tadi, yaitu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Baca di bagian tadi selanjutnya di 2 Tawarik 24 ayat yang ke-50, ayat yang ke-5 bagian B sampai ayat yang ke-7. Ya, dikatakan, lakukanlah hal itu dengan segera. Ini perintah Yoas, ya. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Ya, gimana? Ya kan? Ayat yang ke-6. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Ternyata bukan hanya bangunannya saja yang rusak, bukan hanya gedung fisiknya saja. Ternyata ada hal-hal yang sudah disalahgunakan, ya, tanda kutip, ya, sudah dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Yang harusnya untuk Tuhan, yang harusnya dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, malah dipakai untuk para Baal. Para Baal itu dewa. Nah, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Itu Yoas marah, Yoas menegur, ya kan? Tadi Tante Liana katakan di awal bahwa Imam Yoyada yang menyarankan. Imam Yoyada yang menyarankan kepada Yoas, perbaikilah rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah dana terkumpul mungkin, ya, sudah cukuplah dirasa. Tetapi tidak segera dilakukan, tidak segera dikerjakan. Nah, itu Yoas menegur. Selanjutnya, ini hal-hal yang dilakukan oleh Yoas, ya, supaya segera rumah Tuhan itu diperbaiki. Jangan terus dalam keadaan rusak, jangan terus dalam keadaan yang seperti itu, yang tidak layak. Bagian yang ketiga, Raja Yoas memerintah membuat peti untuk pengumpulan dana, yang tadi di poin 1 tadi, dan memerintahkan para pekerja untuk segera memperbaiki. Ya, ketika di poin yang pertama tadi kan Yoas memerintahkan untuk pengumpulan dana dari seluruh orang Yehuda pada waktu itu. Jadi yang poin ketiga ini, oke, ya, Yoas memerintahkan buatlah peti. Kalau sekarang kalau ayat ini bilang buat peti, kasih lubang di atasnya. Nah, bayangan Tante Liana itu seperti celengan kali ya, tapi besar kan gitu. Untuk pengumpulan dana itu. Supaya apa? Kalau segera terkumpul itu dana, Yoas langsung memerintahkan kepada pekerja-pekerja, kepada tukang-tukang bangunan untuk segera memperbaiki rumah Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari poin-poin yang ada 1, 2, 3 tadi, yang sudah Tante Liana katakan tadi, sebutkan tadi, bahwa ada usaha untuk memperbaiki bait Allah, untuk memperbaiki bait Tuhan. Tubuh kita ini mungkin ya kalau kalian yang masih kecil mungkin berpikirnya Tante Liana hanya bisa menyampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait Tuhan secara rohani. Kalau yang ditulis di dalam 2 Tawarik itu secara fisik memang bangunan bait Tuhan, tetapi secara rohani bagi kita sekarang
Kita ini yang adalah anak-anak Tuhan ini, di dalam 1 Korintus tadi katakan, kita juga adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, kalau kita merusak ya, hidup kita ini tidak menjadi tempat Roh Kudus yang baik. Maksudnya hidup kita ini tidak membuat Roh Kudus itu tidak nyaman oleh karena ada kerusakan-kerusakan, ya kan? Harus segera ada perbaikan. Kerusakannya apa itu, Tante Liana? Ya mungkin kita tanpa disadari oleh karena pergaulan kalian, bermain dengan teman-teman mungkin, atau dimanapun kalian berada, atau nggak usah atau mungkin tidak bermain dengan teman-teman, mungkin karena dipengaruhi oleh gadget saja, itu sudah pengaruh yang jelek. Mungkin dari situ, dari gadget kita, dari HP kah, dari laptop kah, dari gawai apapun yang ada di tangan kita, kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi itu merusak tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini. Mungkin dengan itu kita bisa membuka hal-hal yang tidak bagus, yang harusnya dibeliin orang tua untuk sekolah online, ya kan? Harusnya belajar, dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk menunjang pendidikan. Tapi ya sudah kan, sudah selesai tugas sekolahnya. Buka yang lain, main game kah? Nonton apalah. Nah, tanpa disadari hal-hal itu main game gak salah. Tetapi ingat, bukan Tante Liana membolehkan juga, tidak. Main game boleh tapi harus tahu waktu. Jangan sampai itu merusak pikiran kita. Nah, kalau sudah merusak pikiran kita, nanti kalian gak mau makan. Ayo makan, disuruh makan, entar dulu udah terlanjur nih. Disuruh apa lagi? Disuruh mandi, lupa mandi, cuma gara-gara main game. Atau gara-gara asik nonton drakor kah, anak-anak kecil juga sekarang nonton itu. Enggak dilarang, tapi jangan sampai hal itu merusak tubuh kita. Enggak makan ntar sakit, enggak mandi ntar ya virusnya paling gampang nyampe di kita, ya kan? Janganlah rusak tubuh ini, janganlah rusak bait Allah ini. Yoas berusaha, begitu Imam Yoyada bilang, itu bait Allah ada kerusakan, segera perbaiki. Sama halnya dengan kita. Kita yang tahu, wah saya ini udah kelebihan nih, main yang gak benar. Lupa ibadah, lupa doa, lupa baca Alkitab, lupa belajar. Anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, segeralah perbaiki bait Allah itu, yaitu di hidup kita, pikiran kita. Ada satu poin lagi, pembaharuan yang dilakukan Raja Yoas itu, ya, berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan baitnya, yaitu tubuh kita, yaitu hidup kita ini. Tuhan mau memulihkan hidup kita, Tuhan mau memperbaiki kita. Asalkan kita mau, ya. Tuhan mau memperbaiki, kalau kita nggak mau ya bagaimana? Tuhan selalu mau. Tetapi Tuhan pun mau melihat respon kita. Kalau kalian sudah merasa, saya sudah terlalu berlebihan, saya sudah terlalu lama tidak membaca firman Tuhan, tidak membaca Alkitab. Saya sudah terlalu lama tidak membaca Alkitab. Saya sudah terlalu lama tidak melakukan hal-hal yang positif. Segeralah minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Supaya Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mau, Tuhan pasti mampu, dan Tuhan pasti mau memulihkan kita. Kita pun harus punya respon untuk mau dipulihkan. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-20. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Di sana dikatakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar. Demikian itu yang apa?
baca ayat sebelumnya nanti ya. Tetapi di Efesus pasal 4 ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, yang bangunan lama itu, yang rusak itu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, manusia hidup yang dipulihkan oleh Tuhan itu, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi ketika Tuhan melihat ada kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita, relalah kita, maulah kita kalau Tuhan mau memulihkan. Haleluya. Tuhan sudah berusaha. Tuhan mengorbankan, Yesus mengorbankan hidupnya untuk memulihkan hidup kita yang rusak. Haleluya. Nah, ini kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai ayat yang terakhir. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, ayat yang ke-9 dan 10. Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Jadi ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan dan akan terus dipulihkan oleh Tuhan, biarlah kita akan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Menjadi bait Allah yang dipulihkan, yang sudah diperbaiki. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang sudah Tante Liana sampaikan tadi, ayat hafalan kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-26. Kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-8. Ini ayat hafalan kita ya. Mazmur pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan kita saat ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Tuhan yang harus diperbaharui, diperbaiki. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan terus menolong kami, Roh Kudus, supaya kami lebih mengerti lagi apa yang Kau kehendaki melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Kami rindu untuk bisa melakukannya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, sertai kami, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu supaya kami tetap menjaga hidup kami sebagai bait-Mu. Jangan sampai ada hal yang rusak. Kalaupun ada yang rusak Tuhan, tolong kami untuk hidup kami diperbaiki. Kelakuan kami, sifat kami, kelakuan kami, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kami memperbaikinya. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami sudah terima firman-Mu, kami mau lakukan itu bersama dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.